Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum ayya nafsi bitaqwallah wa fazal mu'minuna muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin wa ba'du, wa jamaah pengawasan yang dirasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pindah untuk kita sami dan saya ucapkan puji dan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi nikmat saha kepada mungkin mawon kita sedaya kita sami saged hangrawi menghadiri satu kali majelis yang mulia sanadyan kondisinipun menika nggih menapa menika hujan titik-titik. Ya hujan titik-titik itu sekitar apa wis. Kopi, lepas jadah goreng itu. Ini jenengan pilih tidak ada masjid. Bila tidak ada masjid, sholat berjamaah dilaksanakan di majelis ilmu. Ini itu satu dari anugerah nikmat sakit Allah Subhanahu wa taala. Ingkang insyaallah menika ndadosno iman kula sami menika semakin subur, semakin rukun bahwa wonten iman kula lan sami. Awit majelis-majelis ilmu mulaken menika majelis ingkang napa menika saged nyuburaken iman kula lan sami sehingga kanthi suburipun iman, kuatipun iman kita sedaya menika dipunparingi kemudahan gampil anggenipun netepi napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah lan saged nebihi napa ingkang dados awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sami saged dados tiyang ingkang muttaqin, tiyang ingkang bertakwa sehingga layak lan berhak pikantuk janji saking Allah nggih menika dipun-pun wonten janahipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila estu menika nikmat ingkang agung ingkang kedah bersyukuri mugi kita sedaya pinaringan istiqomah dugi akhir hayat kula lan sami Allah. Amin. Salam dan salawat kita haturkan dumateng uswah saking sami suri dan kita sami panutan kita ingkang menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng sedaya panjenenganipun para sahabat, para tabi'in, tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah derek tuntunan saha syariatipun ugi wonten ing yaumil Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Selajengipun kita lajengaken kajian kita. Nggih menika tasih bahas babagan penyakit hati yang sangat berbahaya. Ingkang kedah kula sami berusaha menika menghindari, menjaga supados tidak terjangkiti penyakit tersebut. So carane nek awake dhewe niku hidupnya sehat, niku kan napa menika pencegahan niku lebih baik daripada mengobati. Nek usaha itu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah al-wiqayah berhati-hati menjaga niku langkung lebih baik daripada napa menika obati.
mengobati orang tadi terakhir. Itu pencegahan itu penting daripada terjangkiti, lebih baik kita berusaha menghindari supaya tidak terjangkiti penyakit tersebut. Termasuk penyakit yang berbahaya bagi hati kulolam nasami, di mana kulolam nasami dari sampai kita kasih saran-saran dapatkan di mereka riak. Kalau riak mereka saat dia mereka namanya pun syirik kecil, ini itu kalau berdosa besar. Walaupun itu syirik kecil, tapi yang syirik. Walaupun tidak sampai membatalkan Islam, ini batalkan pahala amalan yang dipuntindakan kronoria. Ini patos pahala golongan saking umat manusia, saking menungso, film. Jadi digulai dari golongan menungso bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berbahaya. Nah, sama mereka kita balik. Nah, saran-saran kita mereka penyakit yang berikutnya yang tidak kalah bahayanya. Ini kita sudah diberwaspadai supaya teman-teman menjangkiti hati kulolan bersama. Nama mereka penyakit al-kibru, gimana sombong. Penyakit sombong. Satu kali pun penyakit ingkang ndadosno makhluk ingkang naminipun iblis. Naminipun dia disebut Azazil. Ini dari yang membangkang itu ada disebut dengan panggilan iblis. Iblis menika ba'idun an rahmatillah, tebih saking rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis menika terjangkiti penyakit kiber, sombong, karena merasa dirinya itu termasuk dulu ketika masih Azazil ini kan termasuk dari mereka yang terkenal taat, tekun, bahkan jadi mereka kados dari pimpinannya para malaikat. Jadi dari mereka ndadosno iblis menika akhirnya merasa sombong, merasa lebih baik. Nalika Allah lajeng nyiptakaken Adam, iblis termasuk sedaya para malaikat, termasuk Azazil jalannya gimana itu dawuh supados sujud marang Adam. Nah, karena iblis menika merasa lebih baik, lho aku kok kon sujud karo Adam sing laki wae dicetakne. Terus dicetakne mung saka tanah. Nah, aku dicetakne saka geni. Kon sujud karo Adam. Oh. Pramila karena sifat sombong inilah menghalangi iblis menika dari melaksanakan tindakan yang mereka jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goro-goro sombong. Sombong artinya tidak sesuatu yang kalau wau, baik iblis kalau wau, boten purun tindakan perintah ibu Allah. Padahal itu perintah Allah. Nah, model surat Al-A'raf, ayat itu ayat 106 sekawan surat. Pada ayat kedua disebutkan Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu 'an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Saya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memalingkan dari
tanda-tanda kebesaran kami, maksudnya dari melihat, menyaksikan, memahami, merasakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan alladzina yatakabbaruna fil ardi, jumlatan tiang-tiang yang menyombongkan diri di muka bumi bighairil haq, gimana tanpa alasan yang benar. Terus tiang-tiang yang sengaja menyombongkan diri mereka diperpalingaken bahwa sakit mersani tondo-tondo kebesaran Allah. Padahal yang lainnya bisa merasakan ini keagungan Allah melalui makhluk-makhluknya, ya, melalui alam semesta itu hampar di jagat raya mereka. Yang lainnya bisa, orang yang lainnya bisa merasakan, bisa menyaksikan bagaimana kebesaran, tanda-tanda kebesaran itu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang berlalu, ya, yang sombong mereka berhala, dia dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, saking mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jikapun mereka itu menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah itu, yo ngerti janji, la yu'minu biha. Ning boten purun beriman. Boten purun beriman. Niki kados dene sebagian umatipun Nabi Musa alaihissalam. Mungkin umatipun Rasulullah ya, ingkang pun jelas-jelas tanda kebesaran dinampakkan, tapi mereka tetap tidak mau beriman, itu banyak. Kata diri sebagian umatipun Nabi Musa alaihissalam, sampun dipun persani, mereka menyaksikan dengan kedua mata mereka sendiri, mereka mengalami sendiri berbagai macam fenomena, keajaiban mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka boten dadosno tiyang utawi Bani Israil sebagian pengikut Nabi Musa mereka langsung beriman. Bukti ini pun nalika dipun tilang kalian Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tur Sinai 40 hari. Niku Nabi Musa alaihissalam nalika turun betul wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sebagian mereka sudah menyembah kepada patung anak sapi yang dibuat oleh Samir. Jadi pengikut Samir. Padahal sampun dipun nampakkan, pun diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala nalika teng Mesir dikejar-kejar Firaun barat sampai ke pinggiran lautan, sampai laut dibelah menjadi dua, alias mereka terbelah, akhirnya mereka selamat bisa menyeberangi lautan. Dan Firaun pun ditenggelamkan bersama dengan bala tentara itu, menyaksikan dengan mata mereka bagaimana rezeki mereka juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya al-manna wa salwa. Ning ternyata semua kebesaran yang Allah mau bagi orang-orang yang menyombongkan diri mereka tidak mau beriman. Ini kata sendiri umat Rasulullah, para sahabat itu yang musyrikin Quraisy, yang sebetulnya mereka menyadari, mengetahui Rasulullah itu berada di atas kebenaran. Ini karena kesombongan dia. Dan tersebut yang kalau mau, yang musyrikin Quraisy, terutama para pembesar-besarnya, mereka kemudian memilih untuk tidak beriman dan memilih untuk memerangi Rasulullah Muhammad SAW. Sebagian ini bagi orang-orang yang memang sombong, suka menyombongkan diri, akhirnya mau terhalang dari hidayah karena merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa segala-galanya. Itu tidak sesuatu yang kalau tidak mau menerima kebenaran. Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Nalika sampun mangertosi jalan yang lurus, jalan kebenaran, mereka menyaksikan, melihat jalan kebenaran, mereka pun tidak mau mengikuti jalan itu. Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada umatnya, pada kaumnya pada waktu itu jalan beliau masih hidup,
Itu bagaimana sudah tunjuk ini di jalan yang lurus, ikuti jalan yang ini. Tapi ternyata ya di antara mereka juga masih banyak yang kemudian tidak beriman, tidak memilih untuk mengikuti jalan tersebut. Termasuk kita hari ini pun ya, ditunjukkan kalian pemerintah tanda-tanda kebesaran itu Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala, jalan-jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, agama tauhid, tapi kemudian ya, memilih untuk kemudian tidak mengikuti jalan tersebut, memilih mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, memilih untuk menyelisih Rasulullah SAW. Maka tidak usah ada saya sebutkan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW, mimba di mata bayan dalam setelah jelas kebenaran ada pada diri Rasulullah SAW, sudah jelas terang benderang Rasul di atas kebenaran. Tapi mereka memilih untuk menentang Rasul tersebut, tidak mau beriman kepadanya, malah memilih membangkang. Ditambah oleh Allah ayat tapi ghairu sabilil mu'minin, milih dalam mergi pun tiang-tiang selain yang beriman. Berarti selain orang yang beriman, jalannya orang kafir, orang fasik, orang munafik. Mereka mengikuti jalannya itu, bukan jalannya orang yang beriman. Orang yang beriman mengikuti jalannya Rasulullah, sedangkan orang yang menyombongkan diri tersebut, yang menentang Rasul tersebut, mereka memilih untuk mengikuti jalan selain dari jalannya orang yang beriman. Apa balasan bagi mereka? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan ada jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Ditambahkan lagi di dalam ayat ini, wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Nah ini Rasul itu. Dia yang menyombongkan diri kalau mau nalika mirsani jalan bengkok, jalan selain jalan Islam. Karena jalan Islam itu jalan yang lurus, siratal mustaqim ya Islam. Jalan yang lurus. Dinul qayyim. Nek mirsani jalan selain itu atau jalan yang berbelok bengkok, yattakhidhuhu sabila, malah mereka mengambilnya sebagai jalan, malah mengambil sebagai jalan hidupnya, memilih untuk mengambil jalan tersebut. Ini tiang-tiang yang telah menyombongkan diri, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para nabi dan rasul, jalan yang telah ditempuh oleh para orang-orang soleh. Dia memilih jalannya orang-orang yang tersesat. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Mengapa kok bisa demikian? Mengapa mereka kemudian ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun tidak mau beriman? Mengapa mereka ketika melihat jalan yang lurus, jalan kebenaran, tapi mereka tidak mau mengambilnya sebagai jalan kehidupannya, tapi justru mereka mengambil jalan yang bengkok? Melihat jalan yang bengkok malah ikuti jalan tersebut. Yang demikian dikarenakan dzalika bi annahum, yang demikian itu dikarenakan mereka itu kadzdzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu lalai terhadapnya. Lalai terhadap ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, asalamualaikum rahmatullah. Sombong mereka dados yang mereka terhalang dari hidayah.
karena merasa lebih baik, merasa ya, segala-galanya. Itu kata sesuatu yang kalau tidak mau tunduk dan tidak mau menerima kebenaran, padahal sudah dijelaskan kebenaran itu ya seperti itu, sudah dinampakkan tanda-tandanya, bukti-buktinya sudah jelas, tapi memilih untuk tidak beriman, memilih jalan selain jalannya orang yang beriman. Wonten ayat 11 disebutkan wonten surat Ghafir ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan berbuat sewenang-wenang. Biasanya sombong itu mesti gaduh ada kalau berbuat aniaya, berbuat sewenang-wenang karena merasa kuat, merasa punya kekuatan, merasa punya kekuasaan dan lain sebagainya. Itu cenderungnya mereka yang kayak menyembuhkan diri, mereka berbuat sewenang-wenang. Maka tiang-tiang yang sombong Allah dipun kunci mati. Ini begini, kaitannya pun kali surat Al-A'raf kalau mau, ya ada kaitannya. Kenapa mereka tiang kalau mau dipalingkan dari menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tiang-tiang sombong Allah. Alias sama hatinya tidak buat sakit mersani kebenaran, terkunci mati, sulit untuk menerima kebenaran. Inilah orang-orang yang Allah kehendaki bahwa mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit untuk menerima kebenaran. Kata jadi oleh nanti kita pulang di surat Al-An'am ayat 125. Ciri-ciri tanda-tanda tiang ikan pidato hidayah, lan ciri-ciri tiang ikan menika dipun kersakaken dening Allah, dibiarkan untuk tersesat. Wa yurid ayyudillahu yas'al sadrahu murjiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Lan nalika Allah Subhanahu itu akan menghendaki tiang roh dibiarkan untuk tersesat. Yas'al sadrahu, Allah ngatosna hati ini pun tiang kalau mau niku dhayiqan sempit harajan dan berkata sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Semakin besar tekanan udaranya, semakin sulit untuk bernapas, semakin naik ke atas. Dan itu tiang-tiang yang nopo menika dipun tutup hati dipun dari Allah Subhanahu Wa Taala, niku sangat sulit dan sangat berat untuk menerima kebenaran Islam. Tadi buat terus dan segala macam. Tidak berbagai macam argumen yang menyudutkan Islam, ya sebenarnya dia tidak kenal dengan Islam. Nek kenal Islam itu betul-betul belajar Islam dengan hati, bukan dengan emosi. Insya Allah itu ada sesuatu yang kalau mau akan cinta kepada Islam. Banyak orang-orang Barat yang hari ini kemudian beriman menjadi mualaf, bahkan di Indonesia pun juga banyak yang jadi mualaf. Banyak yang jadi tokoh-tokoh jadi mualaf. Terakhir seperti kabarnya bahwa benar atau tidak akan dikonfirmasi Ustaz Dewi Sulaiman juga sudah betul terkonfirmasi bahwa Dr. Richard Lee juga sudah mualaf. Ini para tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah ada jadi Mabusur dan sebagainya, dan tokoh yang juga banyak yang kemudian menjadi mualaf alias menerima kebenaran Islam. Di luar sana, di Eropa, Amerika, di Eropa banyak di antara yang tadinya itu benci dengan Islam, dikarenakan ketidakpahaman mereka dengan Islam, dikarenakan mereka dicekoki setiap hari itu dengan Islamophobia yang senantiasa menggambarkan Islam itu menjadi agama monster, yang seolah-olah itu keras, harus darah dan segala macamnya. Digambarkannya seperti itu oleh media, maka mereka menganggap Islam kekerasan dan segala macamnya. Tapi setelah mengetahui, mempelajari, mendalami, ternyata Islam itu indah. Islam itu mengajarkan kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, bahkan pada binatang pun juga ada anjuran untuk, ada perintah untuk berkasih sayang pada mereka, menyayangi binatang juga, dan benar-benar yang lain.
tanaman-tanaman dan segala macamnya. Itu Islam ternyata indah. Akhirnya mereka kemudian banyak yang mempelajari Islam dalam penasaran. Ya. Akhirnya itu banyak yang kemudian juga di antara mereka masuk Islam. Nah, kalau belajarnya sudah karena melihat sisi yang negatifnya saja dari keislaman, ya dia akan terhalang dari hidayah. Karena tidak mencari kebenaran, tapi untuk mencari kelemahan dari kelemahan agama Islam. Ada agama Islam tidak ada lemahnya, tidak ada celahnya. Mau dilihat dari celah dari sini manapun tidak bisa menemukan. Itu karena mereka tidak paham saja dengan ajaran Islam. Contoh yang lebih viral, yang rame, ya, dibicarakan yang berkota kerja poligami. Baru itu rame perdebatan biasa. Di dalam Islam ini sudah menjadi clear, itu sebenarnya nggak usah diutaknya lagi. Namanya poligami syariat dari Allah. Sanatan awet dia tidak mengerjakan menindaki, karena nggak mampu atau karena yang lainnya. Karena maksudnya kita tidak melakukan itu, karena juga tidak dipaksa harus melakukan itu. Tapi jangan sampai kemudian kita menolak syariat itu, menolak syariat. Apalagi membenci, kalau menolak, ya, menganggap seolah-olah poligami itu monster, gitu. Padahal ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nek dipun renungkan tidak dengan hawa nafsu, ya, tapi menggunakan hati betul dan pikiran yang jernih, insya Allah akan menemukan keindahan dalam syariat tersebut. Di situ ada jalan keluar dari setiap persoalan masalah dan yang lain-lainnya. Banyak di antara syariat bahkan hari-hari ini mungkin digugat oleh orang-orang yang barangkali kurang serp dengan syariat Islam. Masalah pembagian waris, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, misalnya seperti itu. Itu juga. Kemudian masalah poligami, kok sehingga itu poligami yang boleh menikah lebih dari 1 laki-laki. Oh itu orang, no, kalau nggak boleh antri, itu sudah dibuka juga. Padahal secara logika pun juga sudah bisa dibantah, itu bisa dipatahkan. Dari poligami kan jelas. Contoh diri misalnya Pak Tani garap sawah apa? Ini boleh ditangkap itu hasil garap-garap sawah ya Pak Tani Simpulan, sehingga Pak Tani Simpulan. Tapi nek sawah setunggal segala apa 45. Ini garap sawah orang itu nggak jelas ini siapa yang hasil kerjanya siapa kan? Karena kalau garapnya barang-barang seperti itu, jadi nggak jelas. Tapi mesin garap jelas itu walaupun sawahnya banyak. Ya, berapa petak, 4 petak misalnya digarap sama Pak Tani 1. Ya maka itu ditanya itu garapnya siapa? Ya garapannya Pak Tani itu, Pak Tani Sifulan. Itu secara logika. Dan banyak nanti di dalam fenomena-fenomena di dunia, bahkan banyak manusia di dunia binatang pun sudah begitu. Jika ternak kambing atau ayam atau bebek atau mentok atau apapun, nah jenengan itu meliharanya satu-satu, maksudnya itu imbang, ya. Untuk petelur ini misalnya, ini kok betinanya misalkan 20, jantannya sudah 20, jangan tekor dipakan, gitu. Padahal di situ cukup, ya, hanya beberapa ekor saja yang laki-laki jantannya, itu sudah bisa untuk, ya, beberapa ekor betinanya. Nek pengen badi, tapi nek pengen urap bersih masih siji, ya monggo. Kalau pengen rugi dipakai. Dan yang lain banyak di fenomena di alam yang bisa kita saksikan. Bagaimana memang, ya, itu adalah laki-laki itu dengan banyak wanita, itu adalah sesuatu yang memang sunatullah di alam itu sudah terjadi seperti itu. Pramil, maksud itu mengatakan jangan sampai ada satu pun di antara syariat itu Allah Subhanahu wa taala engkang kita tolak, kita benci. Aku rasa seneng syarat ini. Aku seneng Islam sing liya-liyane seneng. Salat, sedekah, ya aku seneng tenan. Nek bab iki aku rasa seneng. Enggak boleh. Kita harus menerima Islam secara utuh. Perkara awake dhewe dhewe sakjane itu masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Ini ojo ngasih bisa-bisa awake benci dengan syariat. Ya. Apa kita ingin seperti Bani Israil
yang beriman kepada sebagian kitab dan benci kepada sebagian kitab yang lain. Tidak ingin kita seperti itu. Tentunya kita ingin dari orang yang muslim, betul-betul tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu syariat sampai Allah, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Tapi itu ada larangan dari Allah, pasti dipastikan di dalamnya pasti terdapat madharat. Pasti itu. Yang larangan mesti menimbulkan madharat dari dihindari. Niku bentuk kasih sayang ikut Allah jadi. Dimana manusia manusia niku wau tansah senantiasa berada di atas kebaikan. Dipun turunan syariat diatur. Ora kena kumpul kebu. Nek pengen menyalurkan dengan cara yang halal dengan apa? Nikah, ada syariat nikah. Berarti gimana? Ya, ternyata mungkin istri saya sakit, ya, sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Ya. Maka ada syarat bisa boleh ada jalan keluar dalam Islam. Dalam Islam ada sebenarnya ada solusi. Solusinya apa? Solusi yang halal boleh nikah lagi. Yang penting dilakukan dengan penuh keimanan, dilandasi iman, bukan hawa semata. Ya. Tapi dilandasi dengan keimanan. Ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain-lain, masih banyak contoh-contoh yang lain karena untuk keadilan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan syariat itu untuk kepentingan kebaikan bagi umat manusia. Masuk kepada lagi. Wadari surat An-Nahl ayat 23 disebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah berfirman, bukan napa menekarno, bukan yang tansah senantiasa menyombongkan diri. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, jadi tidak berdoa kepada Allah, itu dikatakan sombong. Orang belum kepada Allah, berjuang, berjuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dipermasalahi sombong. Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wadari hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi beliau, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wa ahadan minhuma alqaituhu fi nari jahannam wa la ubali. Al-kibriya, kesombongan ialah pakaianku. Ingkang berhak menyandang pakaian kesombongan hanya Allah. Ini Allah layak. Kenapa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Kita semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak bisa hadir di sini yang betul betul izinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memasukkan sesuatu makanan ke dalam mulut kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain sebagainya. Kita butuhkan Allah, kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ya, kesombongan ini hanya berhak dipakai oleh Allah saja, bukan oleh yang lain. Wal 'azamatu izari, dan keagungan ialah sarungku. Ini sebagai bahasa biasa bahwa sarung tenan ini bahasa biasa. Faman naza'ani wa ahadan minhuma, dan barang siapa yang hendak menentangku, yaitu berperilaku dengan salah satu sifat ini, maksudnya pun ya, dari baik yang sombong tadi atau kemudian dia merasa agung, merasa besar. Barang siapa yang menggunakan pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-qaituhu fi nari jahannam, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Dipun lemparkan ke dalam neraka jahanam. Walau ibadah jahanam tak peduli, kuat gagas, mungkin rokok sak karbu, pola sak rasa diri. Saya selalu menggunakan pakaianku ibadah. Sebagai balasan kepada dia yang menyombongkan diri, maka kita sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya tidak berada, tidak layak untuk kemudian menyombongkan diri. Apa yang mau kita sombongkan?
Mau kita dikasih virus itu harus, ya sudah ngeri-ngeri gitu. Sudah panas dingin, kepala cumplong dan segala macamnya. Apa boleh yang lain-lain? Ini baru yang perkara kecil. Raja Namrud yang sombongnya kayak gitu, matinya kayak apa? Cuma gara-gara dimasuki makhluk yang kecil namanya lalat. Lalat masuk ke dalam hidungnya, ya. Kemudian diusir, digosok-gosok, dipukul-pukul hidungnya, ternyata nggak mau keluar, malah masuk ke dalam lagi. Dan anehnya, makhluk kecil itu nggak mati di dalam kepalanya, sampai bersarang masuk ke dalam otaknya. Otaknya Raja Namrud ini. Dan menggigit, menggulung-gulung sedikit demi sedikit, otaknya itu menimbulkan sensasi sakit yang luar biasa. Sakit dia merasa kesakitan yang luar biasa sampai kepala betul-betul dipukuli sendiri. Sampai benjol-benjol, bahkan sampai berdarah-darah. Ya. Walaupun dipukul itu ya sakit, tapi sakit yang disebabkan lalat yang berada di otaknya dia itu lebih sakit lagi rasanya. Sampai akhirnya dia mati, menggelepar. Ya, setelah beberapa hari merasakan kesakitan luar biasa, nggak bisa tidur, lelah, lemah, akhirnya meninggal dunia. Setelah mati tiba-tiba keluar dari hidungnya lalat, makhluk kecil itu yang telah menyebabkan kematian. Allah ingin menghinakan orang yang menyombongkan diri, wajah yang zalim, sombong, menyombongkan diri, merasa paling besar, ya, bahkan memberikan hukuman kepada setan. Nabi Ibrahim tidak mau kalau cuma hukuman yang ecek-ecek, ya, harus dengan hukuman, harus kematian yang paling menyakitkan. Apa itu? Dengan dibakar. Dan saya tidak mau dengan api kecil, bakarnya harus dengan pakai api yang besar. Bahkan kalau 3 hari 3 malam api itu baru dipadamkan. Saking besarnya api yang menyala-nyala itu untuk menghukum, untuk mengeksekusi mati Nabi Ibrahim AS, walaupun ya, Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhir kesudahannya kan Raja Fir'aun sombongnya juga luar biasa. Apa akhir kesudahan dari Fir'aun? Ditenggelamkan di laut, ya, bersama dengan pasukan. Ini akhir kesudahan dari orang-orang yang menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan dan para kesombongan. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbanyak kan itu saja. La yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Pada hari kiamat Allah tidak akan melihat, Allah berkata mirsani dengan pandangan rahmat maksudnya itu, kepada seorang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong. Tidak ada karena sombong. Terus tiap-tiap yang menyombongkan diri termasuk dalam berpakaian. Karena zaman dahulu memang ya di antara yang untuk menyombongkan diri itu dengan pakaian mereka. Syarat-syarat pakaiannya itu orang yang menyombongkan diri. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat ya, untuk berpakaiannya itu yang sederhana saja, ya, yaitu di atas mata kaki. Maka itulah yang mendasari kemudian sebagian saudara kita itu yang kemudian memilih untuk memakai sarung atau celananya di atas mata kaki. Maka jangan disalahkan dengan jauh-jauh aliran opo. Itu kok kalau kebanjiran lain, enggak, itu mereka ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW. Dan hadis ini saja banyak yang lain kaitannya terkait menimba. Walaupun itu kan masyarakat sing penting itu rasa sombong mas, ya. Oh itu pakai tafsiran masing-masing, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Ya. Yang sudah tidak isbat, yang pakai pakaiannya sudah di atas mata kaki, tidak perlu kemudian menyalahkan atau menjelek-jelekkan yang masih di bawah mata kaki. Karena dia di bawah kaki itu sudah punya dalil, seperti malah sombong. Ya. Ada dalil seperti itu karena berdalil dengan kita menilai sahabat Abu Bakar yang kemudian orang ditahan tenanan itu sarungnya klotok sampai menutupi mata kaki. Ya, maka kemudian Rasulullah kamu tidak termasuk yang sombong itu. Ya. Itu bagian dari tafsiran-tafsiran seperti itu. Tapi misalkan dengan pengen terbebas dari perselisihan begitu, ya, pakai pakaiannya di atas mata kaki, maka menurut saya pribadi itu biasa, lebih selamat, lebih selamat. Tanpa harus menjelek-jelekan atau merendahkan yang barangkali masih berada di bawah mata kaki.
Iya. Dalam Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga itu? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang terdapat di dalam hatinya itu sebesar dzarrah dari kesombongan. Dan terus nek atine awake dhewe iku tesih enten bibit-bibit kesombongan sanajan niku sithik. Nggih. Ngendika niku Rasulullah la yaqulul jannah mboten badhe mlebet surga. Masyaallah. Jadi kan bahaya banget Pak. Sombong itu bahaya karena selain menghalangi seseorang dapat hidayah karena merasa paling benar, paling baik, paling bagus dan segala macamnya, itu kadang tidak setiap itu sombong, ya. Menolak kebenaran, bahkan kadang-kadang juga merendahkan orang lain, dan itulah yang dinamakan sombong. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, seseorang, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Bahwasanya seorang itu senang mengenakan pakaiannya itu pakaian yang baik-baik, yang indah, hasanah, baik, bagus, pakaiannya bagus, warna hasanah, dan juga kemudian sendalnya pun juga sendal yang bagus, ya, bermerek misalkan Ejer atau apa ya, atau yang lainnya, pakai sendal yang bagus lainnya. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Alias Rasul tidak melarang, bukan melarang tiang mereka berpakaian yang indah, pakai pakaian yang bagus, bersih, rapi, wangi. Ya, itu mah dicintai seperti itu. Ya, pakaiannya bersih, rapi, wangi itu dicintai. Baguslah ya, dipandang juga enak. Pakai sendalnya juga bagus, sepatunya bagus. Ya. Maksudnya Rasul itu bukan termasuk kesombongan. Ya, seperti itu bukan sombongan. Bahkan innallaha jamilun. Saat terpenting sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Dan Allah juga mencintai sesuatu yang indah. Allah yang terkenal yang dia ingat berpakaian yang indah, rapi, bersih, wangi. Itu senang Pak. Ya. Al-kibru, nah Rasul paling jawaban, paling penjelasan balik al-kibru sing dikarepke sombong, sing dijenenge sombong kuwi batarul haq satu. Ya, tinggal pindah batarul haq gimana menolak kebenaran. Disampaikan kebenaran ayat-ayatnya begini, hadis-hadisnya seperti ini, qaul para ulamanya seperti ini, tetap tidak mau menerima. Ya. Itu satu kesombongan. Sudah dijelaskan ini penjelasan para ulamanya di kitab ini sebutnya jelas, masih tetap ditolak ya, karena tidak sepaham ya. Akhirnya menjadikan bahwa dia selalu menolak benar. Ditambah menolak bahwa benar, dan yang kedua yang dikatakan sombong itu adalah merendahkan orang lain, merasa diri kita lebih baik, lebih alim, lebih soleh, lebih di atas sunnah, lebih di atas kebenaran, sedang yang lain di atas kebatilan. Nah, ini juga satu hal yang perlu dikoreksi ya, bagi kita semuanya yang sudah ngaji. Ya, kalau sudah ngaji jangan sampai merasa kita yang sudah ngaji lebih baik daripada yang mungkin belum ngaji. Ya, atau yang belum ikut kajian-kajian. Ya, karena barangkali mereka belum tahu, belum ngerti, dan kita tidak ngerti bagaimana terus akhir kesudahan kita itu nanti seperti apa kita tidak tahu. Bisa jadi ya barangkali hari ini mungkin mereka yang belum kenal dengan Islam ya, mereka akhirnya mendapatkan hidayah, bisa istiqomah di atas iman tersebut sampai yang lainnya masuk surga ya. Dan beruntung juga kita kemudian sekarang sudah seperti ini masih istiqomah sampai akhir kita. Makanya kita terus minta kepada Allah untuk diberi hidayah kaitannya dengan itu ya, kaitannya dengan itu. Maka jangan sekali-kali ampun bisa-bisa kita sambil merendahkan orang lain. Karena yang merendahkan orang lain itu mewarisi apapun sifat itu iblis. Jadi iblis yang berkata anna khairun minhu khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan hanya dari tanah. Ini udah terus iblis itu karena nama beliau merendahkan Adam. Ya, sombong ini namanya. Dan terus dia iblis menolak perintah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mesti ini menggaris waktu itu kami perkataan itu Imam Syafi'i al-ilmu salah satu asbab. Ilmu itu mempunyai 3 tahapan-tahapan. Man dakhala fi syibril awal, barang siapa memasuki ilmu tersebut ya, pintu gerbang yang pertama ya, memasuki langkah yang pertama, fase yang pertama, tahap pertama, takabbar, maka dia jadi sombong, merasa diri kita sudah paling tahu. Lagi belajar sidik, ngotot terus, wah masalahnya seperti apa? Akhirnya menyalahkan yang lain-lain. Padahal ternyata kita yang belum tahu dalilnya, kita yang belum mengerti, oh ternyata ada dalilnya, ada dasarnya. Awalnya itu kita ngertos. Tapi kalau yang sudah kita tahu, baru belajar sedikit, sudah kita tahu, lalu kita merasa, oh kita di atas yang paling benar sendiri, yang lainnya salah dan segala macamnya. Ini harus baru masuk tahap pertama, Pak. Maka belajar itu sing tutup, terus belajarnya sampai akhir hari kita, jangan sampai putus. Wa man dakhala fi syibril tsani, barang siapa yang masuk ke dalam fase yang kedua, tawadhu, maka dia menjadi tawadhu, menjadi kata diri padi, merunduk, ya, semakin merunduk. Akhirnya apa? Oh ternyata ya bisa ke menghormati perbedaan. Oh ternyata punya dalil seperti ya sudah. Contoh misalkan pulau subuh. Nah maksudnya kita akan menyesatkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya beliau melaksanakan pulau subuh. Maka ya sangat menghormati aja, karena satu ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid tidak bisa dibatalkan oleh mujtahid atau ijtihad dari mujtahid yang lain. Imam Ahmad beristihad tidak pakai pulau subuh, ya. Tapi Imam Syafi'i guru beliau pakai pulau subuh. Mereka berdua saling menghormati perbedaan itu karena menyadari nek istihad itu nek bener ya betul beci loro, nek salah cek itu beci cici. Maka nggak perlu kemudian saling merasa itu paling benar, tidak usah saling menghormati. Itu kalau sudah masuk ke fase yang kedua bisa tawadhu. Wa man dakhala fi syibril tsalits, dan kalau siapa yang masuk pada fase yang ketiga, ya'lamu annahu la ya'lamu, dia akan menyadari bahwa dirinya itu masih banyak yang belum diketahui, yang harus semakin belajar terus. Ya Allah, ternyata masih banyak yang belum saya ketahui tentang perkara ini. Saya tidak ngerti, perkara ini saya tidak paham, perkara ini saya tidak ngerti. Ya Allah, ternyata masih banyak yang belum saya ketahui. Nah itulah ya. Makanya ya, pulau sarankan dan pulau pribadi dan pulau saya masih beliau ya. Anggini pun tolak ilmi, patus ilmu itu terus dilanjutkan, jangan berhenti di satu titik. Karena kewajiban tolak ilmi, makanya Rasulullah menyebutkan tolak ilmi minal mahdi ila mahdi. Mencari ilmu itu ya dari semenjak kecil, di tiang ayunan sampai kemudian masuk ke liang lahat alias sampai mati. Ya. Kesannya pun apa tutup, anggini pun tolak ilmi. Insyaallah itu sambil semakin memasuki itu ilmu, kalau sudah sampai yang kedua dan yang ketiga, itu semakin merasa diri kita itu tidak ngerti apa-apa. Karena masih banyak belum saya pahami, ilmu banyak yang luas, belum banyak yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang akan kita berikan kesempatan dalam mereka masih katakan sombong. Insyaallah mungkin di pertemuan selanjutnya pun kita bahas mereka taksir terkait dengan sombong, hal-hal yang biasanya pun dijadikan orang untuk sombong. Apa saja yang menjadikan orang itu sombong, dari yang biasanya sombong ini nopo. Nah, insyaallah mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas, kita kasih lagi nanti katakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kira untuk pemahaman beberapa koordinator untuk saking kaum berarti terus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sami rasa dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala diberkahi hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala sampai istiqomah di atas keimanan mululan bersami terus bersama dipun wafat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mugi-mugi kita sedaya biasa hadir rawuh sedaya masyarakat perdaan kita dipun napa menika pembalasan rugi di kerja dipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga kita akhiri kajian yang kita doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.